Bahaya campur baur lawan jenis. Pertanyaan: bagaimana bahaya ikhtilat atau campur baur lawan jenis? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku yang mulia, ikhtilat atau bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat merupakan hal terlarang dalam agama Islam. Sebagaimana Islam melarang zina, maka segala hal yang mengarah kepada zina pun diharamkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu berikhtilat atau bercampur baur dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Umdatut Tafsir. Dari sisi bahaya, tentunya ikhtilat memiliki bahaya yang besar, yaitu merusak hati seseorang sehingga terdorong untuk memikirkan tentang zina dan bahkan melakukannya. Padahal, hati merupakan segumpal daging yang menjadi penentu untuk baik atau buruknya perangai seseorang. Bahaya ikhtilat ini dimulai dari pandangan mata yang kemudian bergerak masuk ke dalam hati. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjaga pandangan mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan yang artinya zina kedua mata adalah dengan melihat. Hadis riwayat Muslim. Sehingga dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, dan ketika pandangan merupakan pendorong untuk merusak hati, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, pandangan merupakan anak panah yang beracun bagi hati. Oleh karena itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga kemaluan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorongnya. Umdatut Tafsir. Hal ini juga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atul Fatawa. Sehingga banyak di antara para ulama yang mengharamkan laki-laki melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahram dan bukan istrinya tanpa kebutuhan, seperti nadhar untuk pernikahan, pengobatan, persaksian, dan muamalah atau jual beli. Hal ini tertulis dalam kitab-kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti Matan Abu Syuja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bahwa melihat kepada wajah wanita yang bukan mahram tanpa kebutuhan tidak dibolehkan, walaupun tanpa syahwat. Akan tetapi, pandangan tersebut dilarang karena ditakutkan gairah yang dibangkitkan karenanya. Dan karena inilah terlarangnya kholwat atau berdua-duaan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram karena ia sumber fitnah. Pada dasarnya, segala sesuatu yang menjadi sebab menuju fitnah merupakan hal terlarang. Dan sesungguhnya sarana menuju kerusakan harus ditutup jika tidak bertentangan dengan maslahat yang diharapkan. Majmu'atul Fatawa. Begitu juga halnya dengan kaum wanita, tidak sepantasnya bagi mereka untuk melihat kepada kaum lelaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, dan dengan ayat ini, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa pada dasarnya tidak boleh bagi wanita untuk melihat kepada para lelaki yang bukan mahram, apakah dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Umdatut Tafsir. Saudara-saudariku yang mulia, karena alasan inilah terlarangnya ikhtilat, yaitu bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat yang sama tanpa penghalang, seperti di sekolah, kampus, masjid, majelis ilmu, rumah, dan sebagainya, karena hati seseorang itu sangat lemah, sedangkan hawa nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan.
Quran Surat Yusuf ayat 53. Bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh ikhtilat adalah perzinaan, dan zina merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang dampaknya sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup seorang hamba di dunia, begitu juga merusak kehidupan akhiratnya. Sehingga segala bentuk aktivitas yang mengarahkan seseorang kepadanya harus ditutup serapat-rapatnya. Demikian, wallahu a'lam bissawab.